A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ajil farajahum warhamna bihim. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, ini sekarang sampailah pembahasan kita ya pada sifat-sifat subutiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mula-mula akan kita bahas ialah sifat al-hayat, yaitu bahwa Allah hayyun. Allah itu maha hidup, gitu ya. Apa yang dimaksud bahwa Allah itu hidup? Tentu saja kita tidak mungkin mengetahui ya, hakikat kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana gitu loh ya. Allah itu hidup, gitu. Nah, akan tapi kita dapat melihat tanda-tanda kehidupan Allah dengan sangat jelas, sehingga dengan mudah pula kita dapat membuktikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup karena Allah bekerja, menciptakan, memusnahkan, menghidupkan, dan mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluknya. Hal ini membuktikan dengan jelas ya bahwa Ia sendiri memiliki kehidupan. Karena jika Allah tidak memiliki kehidupan, jika Allah itu tidak hidup, bagaimana mungkin Ia memberikan kehidupan kepada selainnya? Dalam bahasa Arab ada istilah faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu itu. Orang yang tidak memiliki uang gitu ya, tidak mungkin memberikan uang. Orang yang tidak punya ilmu tidak mungkin memberikan ilmu, dan seterusnya gitu ya. Jadi Allah yang memberikan kehidupan kepada selainnya, itu bukti ya bahwa Ia sendiri memiliki kehidupan, meskipun hakikat kehidupan Allah ini tidak mungkin sama ya dengan hakikat kehidupan selainnya. Bahkan kita tidak bisa memahami dengan persis ya bagaimana sesungguhnya kehidupan Allah itu. Nah, dengan demikian kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup. Hayyun adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja, menciptakan, memusnahkan, menghidupkan, dan mematikan gitu. Dan berbagai macam pekerjaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan. Semua perbuatan Allah itu membuktikan bahwa Dia hidup gitu ya. Sifat kedua ialah qudrah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala qadirun, artinya maha kuasa ya. Kekuasaan Allah tidak terbatas, dan sebagaimana sifat-sifat yang lain, hakikat dan batasan kekuasaan Allah ini tidak terbayangkan dan tidak terjangkau oleh akal ya. Akan tapi ada saja orang yang suka mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh sehubungan dengan kekuasaan Allah ini. Mereka bertanya, mampukah Allah memasukkan seekor sapi yang besar ke dalam sebutir telur ayam yang kecil tanpa mengecilkan sapi dan tanpa membesarkan telur? Gitu. Orang mengajukan pertanyaan seperti ini dengan harapan memperoleh jawaban, tidak mampu, Allah tidak bisa melakukan itu, gitu. Kemudian ia akan mengatakan bahwa kekuasaan Allah terbatas karena tidak dapat melakukan yang seperti itu, gitu. Demikianlah jika kita mengukur kemampuan Allah ya dengan akal kita, karena kemampuan akal kita terbatas dan tidak mampu membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memasukkan seekor sapi masuk gitu ya ke dalam sebutir telur ayam. Sehingga menurut akal kita yang terbatas ini,
kita akan mengatakan bahwa yang demikian itu mustahil terjadi dan bahwa Allah tidak mungkin dapat melakukannya. Gitu ya. Akan tetapi benarkah yang demikian itu mustahil bahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita akan menganggap akal kita yang lemah, yang tidak mampu membayangkan masuknya seekor sapi ke dalam sebutir telur? Ataukah kita akan menganggap bahwa Allah yang lemah dan tidak mampu melakukannya? Berikut ini akan memberikan jawaban sebagaimana yang telah diberikan oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalam untuk mengatasi syubhat seperti ini. Ya. Dalam masalah seperti ini, ya, ada Allah di satu pihak sebagai pelaku atau subjek, serta telur dan sapi di pihak lain sebagai objek. Kemudian perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain, dalam hal ini sapi ya, ke dalam telur. Suatu perbuatan akan dapat terrealisasi jika ada kemampuan pada pelaku dan juga kesanggupan pihak objek untuk menerima perbuatan tersebut. Dalam kasus memasukkan sapi ke dalam telur ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memenuhi syarat kemampuan, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Akan tetapi sapi dan telurlah yang tidak mampu menerima perbuatan tersebut. Jadi kelemahan ada di pihak sapi dan telur, bukan di pihak Allah. Karena Allah tentu mampu sekedar memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Akan tetapi sapi dan telurnya lah yang tidak mampu menerima pekerjaan Allah ini. Gitu. Untuk lebih jelasnya perlu kita contohkan dengan diri kita sendirilah. Ya. Saya mampu menulis, gitu. Nah, dengan pena umpamanya di atas kertas. Akan tetapi jika saya diminta untuk menulis dengan pena itu di udara, gitu, tulis saja umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat basmalah. Tentu saja tidak akan terjadi, tidak akan terbentuk itu tulisan itu. Ketika pekerjaan tersebut tidak terjadi, orang tentu tidak akan mengatakan bahwa saya tidak mampu menulis. Karena saya mampu menulis. Asalkan benda yang akan saya tulisi itu mampu menerima pekerjaan saya, yaitu penulisan. Jika ia tidak mampu menerima pekerjaan saya, maka kelemahan ada pada dia, bukan pada saya. Demikian pula berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasus memasukkan sapi ke dalam telur itu. Kalaupun perbuatan tersebut tidak bisa dilakukan, maka kelemahan bukan ada pada Allah, tapi pada sapi dan telur itu. Gitu. Dengan demikian kita meyakini bahwa Allah qadirun, ya, maha kuasa, adalah karena kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menguasai alam jagat raya yang sedemikian hebat ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya mampu melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Nah, itu bukti bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, kan gitu ya. Baik, sifat yang berikutnya bahwa Allah itu alim, ya. Allah berilmu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Selain dalil-dalil nas, baik ayat Al-Quran maupun hadis, dalil akal juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha mengetahui segala sesuatu. Karena ketika segala sesuatu yang wujud di alam jagat raya ini adalah ciptaan Allah, berarti sudah seharusnya lah Allah mengetahui seluruh ciptaannya. Sedangkan jika Allah tidak mengetahui sesuatu, padahal sesuatu itu ada dan wujudnya, maka hal ini akan merupakan kelemahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang demikian ini bertentangan dengan akal dan nas. Pengetahuan Allah juga tidak bertambah dan tidak berkurang. Pengetahuan Allah tentang sesuatu sebelum ia diciptakan sama dengan pengetahuannya ya, tentang sesuatu tersebut setelah ia diciptakan.
perubahan-perubahan yang terjadi pada ciptaannya di alam ini juga tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada ilmu Allah. Dan oleh karena ilmu Allah itu adalah zat Allah sendiri, maka zat Allah pun tidak akan berubah-ubah. Nah, dengan demikian, ya, ilmu Allah tidak akan berubah-ubah, tidak akan bertambah atau berkurang, begitu. Karena pada dasarnya perubahan-perubahan tersebut pun sudah diketahui, perubahan-perubahan yang terjadi pada makhluk-makhluk ciptaan Allah ini, Allah sudah tahu sebelumnya. Yang tadinya tidak wujud, kemudian wujud. Nah, gitu kan. Yang tadinya wujud berubah-ubah pula, berubah warna kah, berubah bentuk kah, kan gitu ya. Nah, berubah keadaan dan kondisinya dan sebagainya, itu semuanya perubahan-perubahan tersebut telah Allah ketahui, ya, sebelum segala sesuatu itu tadi berlaku, terjadi, gitu. Yang demikian ini sama sekali tidak mustahil terjadi dan berlaku pada Allah. Oleh karena itu, ya menjadi wajib, gitu. Karena jika suatu sifat, terutama sekali sifat zat, bukan sifat fi'il, ya, atau perbuatan, sesuatu sifat itu boleh dimiliki oleh Allah dan tidak ada halangan untuk itu, maka sifat itu menjadi wajib bagi Allah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bersifat, ya, dengan sifat tersebut. Dan demikian kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alimun adalah karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu dan tidak ada suatu apapun yang tersembunyi darinya. Nah, itu. Kemudian sifat selanjutnya ialah Sami'un Basirun, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersifat Sami'un Basir, artinya Maha mendengar dan Maha melihat. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan pendengaran manusia dan makhluk lain. Demikian pula penglihatan Allah. Karena yang dimaksud dengan mendengar ialah bahwa Allah mengetahui segala macam suara yang ada di dunia ini dengan ilmunya. Sementara yang dimaksud dengan penglihatan Allah ialah bahwa Ia mengetahui segala sesuatu yang wujud ini dengan ilmunya pula. Jadi sebetulnya pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari ilmunya yang tak terbatas itu. Ilmu Allah tentang suara, ya, itulah pendengarannya. Dan ilmu Allah tentang segala benda di alam semesta, itulah penglihatannya. Sifat Allah yang Sami' dan Basir ini kadang disebut pula dengan kata idrak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mudrik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudrik ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Semua pandangan tak akan mampu mengetahuinya, dan dialah yang mengetahui semua pandangan, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mudrik, maka yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan ilmunya hal-hal yang diketahui oleh manusia dengan inderanya, seperti suara, warna, bahkan rasa. Ya, Allah mengetahui manisnya madu, pahitnya jadam, asinnya garam, pedasnya cabai, gitu, panasnya api, dinginnya es, dan sebagainya. Semua itu Allah ketahui dengan ilmunya. Dan itulah, ya, pengetahuan tentang hal-hal tersebut, itu yang dimaksud dengan idrak, bahwa Allah itu mudrikun. Tentu saja dengan catatan, ya, bahwa semua rasa itu adalah bagi manusia, bukan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua itu, dan pengetahuannya tentang hal-hal yang demikian itu disebut idrak, begitu. Baik, sampai di sini ikhwan akhwat sekalian, ya, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.